Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Kita kembali boleh belajar firman Tuhan melalui acara Manarema hari ini. Kalau kita masih bisa berjumpa untuk mendengarkan Manarema hari ini adalah kemurahan Tuhan. Mari kita terlebih dahulu membuka acara Manarema hari ini dengan doa. Terima kasih Tuhan, kalau kami diperkenankan untuk belajar firman Tuhan mengenai acara Manarema hari ini. Kami tahu Tuhan bahwa manusia hidup bukan cuma dari roti saja, tetapi manusia hidup dari setiap firman Allah yang keluar dari mulut Allah. Firman Allah merupakan pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Kami harus terus-menerus memakan makanan rohani untuk supaya kami boleh menjadi dewasa rohani, di mana makanan rohani kami adalah firman Allah. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami peralaskan doa kami dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, shalom. Kita pada kesempatan dalam acara Manarema hari ini akan membahas mengenai apa yang lebih baik bagian pertama. Nanti ada 5 bagian secara berturut-turut yang akan kita bahas, yaitu apa yang lebih baik dari bagian pertama sampai bagian yang kelima. Nah, kita akan bahas terlebih dahulu kali ini apa yang lebih baik bagian pertama. Seorang penulis yang sangat terkenal yang bernama Joseph Malins pernah menulis suatu tulisan yang sangat baik dan menggugah hati yang berjudul Dirikan Pagar atau Siapkan Ambulans. Di dalam tulisan itu, Joseph Malins mengingatkan dan mengajak kita untuk melakukan sesuatu yang lebih baik. Ia memberikan pertanyaan di dalam tulisannya, mendirikan pagar di tebing atau menyiapkan ambulan di lembah, mana yang lebih baik? Tentu kita akan melakukan mendirikan pagar di tebing. Jangan menunggu orang jatuh lalu kita membawa orang dengan ambulan pergi ke rumah sakit. Ya, jadi menyediakan ambulan di lembah itu merupakan suatu tindakan yang salah. Kita perbaiki dahulu dengan cara membangun pagar di tebing. Mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Demikian dia juga membuat suatu pertanyaan, apa yang lebih baik? Memperbaiki akibat atau menghentikan penyebab? Apa yang lebih baik? Menuntun sewaktu masih muda atau mengarahkan ketika sudah tua? Apa yang lebih baik? Mencegah sumber pencobaan dan kejahatan atau menyelamatkan orang dari penjara atau tiang gantungan? Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, di sini pada dasarnya Joseph Malins mengingatkan sebetulnya apa yang lebih baik yang harus kita lakukan. Nah, mari kita akan mencoba untuk melihat apa yang lebih baik berdasarkan kebenaran firman Tuhan kali ini. Nah, yang pertama kita akan membahas apa yang lebih baik di dalam Pengkhotbah 7 ayat yang ke-8. Di situ disebutkan, akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Menarik sekali dalam pembahasan ini bahwa akhir itu lebih baik daripada awal. Itu sebabnya firman Tuhan juga mengatakan jangan memulai dengan roh lalu mengakhiri dengan daging. Jadi tidak ada gunanya kita menjadi orang baik pada awal, kemudian pada akhir kita menjadi orang yang jahat dan orang yang berdosa sehingga kita masuk neraka. Jadi akhir memang lebih baik daripada awal. Kemudian panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Jadi orang yang panjang sabar
itu lebih baik daripada orang yang sombong, orang yang angkuh, congkak, saudara. Jadi itu yang dikatakan oleh Alkitab, tentu orang akan lebih suka pada orang yang panjang sabar. Kemudian yang kedua, di dalam Amsal 22 ayat yang pertama dikatakan nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasih orang lebih baik daripada perak dan emas. Menarik sekali saudara bahwa ternyata di sini nama baik itu lebih berharga kata Alkitab dibandingkan dengan kekayaan besar. Tidak ada gunanya kita mempunyai kekayaan yang besar, tapi nama kita, nama yang jelek di mata orang. Jadi orang tidak melihat kebaikan dalam kehidupan kita meskipun kita kaya raya. Demikian juga disebutkan bahwa dikasih orang lebih baik daripada perak dan emas. Saudara boleh mempunyai perak dan emas yang begitu banyak, tapi saudara dibenci orang, maka hidup saudara tidak akan merasa tenang. Jadi kita harus menjadi orang yang bisa disukai sebanyak mungkin orang, ya, karena orang melihat kebaikan kita dibandingkan kita lebih banyak memiliki perak dan emas. Jadi betul bahwa dikasih orang lebih baik daripada perak dan emas. Kemudian dalam Mazmur 118 ayat yang ke-8 dikatakan lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Nah saudara, kalau berlindung pada Tuhan tentu perlindungannya itu sempurna. Karena Tuhan itu Tuhan yang Maha Kuasa, sanggup melakukan segala sesuatu. Dibandingkan kita percaya kepada manusia yang terbatas. Manusia tidak bisa melakukan hal-hal yang melebihi kemampuannya saudara. Tapi Tuhan sanggup melakukan hal yang tidak mungkin sekalipun. Karena Dia adalah Allah pencipta. Itu sebabnya firman Tuhan tadi mengatakan lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Jangan mempercayakan diri kita kepada manusia, tapi percayakanlah diri saudara kepada Tuhan. Lalu Pengkhotbah pasal yang ke-7 ayat yang pertama bagian A, nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal. Jadi minyak yang mahal, minyak wangi yang mahal tentu akan menghasilkan keharuman. Tetapi luar biasa, firman Tuhan mengatakan bahwa keharuman dari minyak yang paling mahal sekalipun tidak akan bisa mengalahkan nama yang harum. Jadi selama kita hidup, torehkanlah tinta emas dalam kehidupan kita, sehingga orang bisa mengenal nama kita dan nama kita bisa menjadi nama yang harum di hadapan sesama kita. Karena segala kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan selama kita hidup. Kemudian Amsal 27 ayat yang kelima mengatakan lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Firman Tuhan juga memberikan ajaran pada kita. Kalau anak kita salah, sekalipun anak yang paling kita kasihi, lebih baik kita tegur saudara. Kita arahkan kesalahan daripada kita mendiamkan. Karena kita mengasihi anak kita lalu kita mendiamkan kesalahan. Kasih yang tersembunyi itu tidak akan menjadi lebih baik daripada teguran yang nyata-nyata. Teguran yang bisa menyelamatkan masa depan anak-anak kita. Amsal 19 ayat 22 bagian B mengatakan lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Jadi firman Tuhan juga mengatakan orang miskin tidak masalah kalau orang itu menjadi orang yang baik, yang berintegritas, daripada kita menjadi pembohong sekalipun orang itu kaya, banyak harta, tapi dikenal sebagai pembohong. Jadi ada banyak hal yang diajarkan oleh Alkitab mengenai apa yang lebih baik. Kita sudah membahas beberapa hal tentang apa yang lebih baik di dalam Alkitab. Dan kita akan membahas nanti dalam bagian selanjutnya mengenai apa yang lebih baik menurut firman Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Kalau hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, sehingga kami bisa melakukan apa yang lebih baik dalam hidup kami, sehingga hidup kami menjadi optimal dan maksimal. Hidup kami menjadi yang terbaik dan excellent. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.